Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. "Berapa harga keledaimu?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Tuan, saya mau menjual angsa, bukan menjual keledai." Orang itu kembali berkata, "Saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu." Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya. Sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun al-Rasyid. Tapi sayangnya ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun al-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintah Baginda Harun al-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah. Mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rasyid, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah. Seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Muta'sim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu, berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir.
Kalau saya taksir, harga paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Keterlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. Tepat sekali paduka, balas Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Oh, silahkan tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya, Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak, isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan. Seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. Wahai paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia. Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas.
Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secarik kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa karena caranya tergolong unik tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis kembang desa yang cantik jelita nan soleha. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis kembang desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku, ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkanlah kembali ya Allah," ujar Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya. Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan, tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya. Ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah, tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah." Namun untuk kesekian kalinya Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. "Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia ya Allah. Maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya." Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan kembang desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir.
Ia pun lalu bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan, sebelum aku menikah denganmu, banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku, tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun, sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggodaku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu, Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dibelinya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya itu. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari hanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak." "Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Abu Nawas. Tapi ada tapinya nih Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini, meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua." Lepas menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun menjelaskan, "Saudara-saudaraku, yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita. Semuanya terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya, wanita hanya berbeda dari fisiknya saja. Namun mereka sama wanitanya, rasanya juga sama," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sebuah warung kopi, teman-teman Abu Nawas sedang membicarakan dirinya. Mereka kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali sang raja memberikan tantangan, selalu dapat dikalahkannya. Walhasil, Abu Nawas sering pulang membawa hadiah. Salah satu dari mereka berkata, "Aku ada ide sebuah tantangan untuk Abu Nawas, tapi kayaknya Abu Nawas tidak akan berani. Kalaupun dia menerima tantangan ini, yang pasti dia akan kalah dan bisa-bisa dihukum pancung oleh sang raja." "Tantangan apakah itu?" tanya mereka penasaran. "Aku akan menantang Abu Nawas untuk memantati paduka raja," jawabnya. Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya Abu Nawas datang. "Nah, ini Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa emangnya?" tanya Abu Nawas.
Kami semua tahu, kecerdikanmu sering membuat Paduka Raja kewalahan. Apapun tantangan dari Paduka Raja bisa kamu kalahkan. Tapi kami punya tantangan untukmu. Itu pun kalau kamu berani, kata mereka membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali Allah, kata Abu Nawas menantang. Mereka kembali berkata, selama ini belum pernah ada seorang pun yang berani memantati Paduka Raja. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tentu saja tidak ada yang berani, karena itu adalah pelecehan berat. Hukumannya pasti dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Nah itu dia, apakah engkau berani melakukannya? Tantang mereka. Sudah aku katakan, aku hanya takut kepada Allah. Kalau aku bisa memantati Paduka Raja, apa imbalannya? Kata Abu Nawas balik menantang. 100 keping uang emas. Namun syaratnya Paduka Raja harus tertawa ketika kau pantati, jawab mereka. Baiklah, aku terima tantangan itu, kata Abu Nawas. Kapan kamu akan melakukannya? Sebagai bukti kami juga harus menyaksikan kamu memantati Paduka Raja, balas mereka. Minggu depan Paduka Raja akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang diundang, termasuk aku. Hadirlah kalian di sana. Di acara tersebut nanti aku akan memantati Paduka Raja. Hari yang ditunggu pun tiba. Kawan-kawan Abu Nawas segera mendatangi acara yang diadakan oleh istana. Saat acara sudah dimulai, Abu Nawas tak kunjung datang. Sambutan dari para menteri dan petinggi kerajaan telah selesai, namun Abu Nawas masih belum juga datang. Teman-teman Abu Nawas saling berbisik satu sama lain kalau Abu Nawas tidak berani datang. Mereka pun senang karena kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Tibalah saatnya sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Paduka Raja. Semuanya terdiam mendengar pidato Paduka Raja. Saat Paduka Raja tengah berpidato, datanglah Abu Nawas. Tak seperti biasanya, kali ini Abu Nawas duduk di tempat paling belakang. Ia duduk di atas tanah di halaman istana. Kehadiran Abu Nawas membuat kawan-kawannya kaget. Sedangkan Paduka Raja heran dengan kelakuan Abu Nawas. Ia pun memanggil Abu Nawas. Hai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah. Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet, jawab Abu Nawas. Paduka Raja bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena yang ia lihat Abu Nawas duduk di atas tanah. Karpet yang mana yang engkau maksudkan, wahai Abu Nawas? Tanya Paduka Raja masih bingung. Karpet hamba sendiri, Paduka yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, jawab Abu Nawas. Tetapi sejak tadi aku tidak melihat karpet yang engkau bawa, kata Paduka Raja bertambah bingung. Baiklah Paduka yang mulia, kalau memang Paduka Raja ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkannya, kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut maju ke depan. Setelah cukup dekat dengan Paduka Raja, Abu Nawas berdiri, kemudian menungging, menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Posisi Abu Nawas ini seolah-olah memantati baginda raja. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Paduka Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para petinggi istana. Sementara kawan-kawan Abu Nawas mengakui kekalahannya. Mereka tak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Kisah selanjutnya. Ketika pagi buta, Abu Nawas terlihat jalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jamaah sudah pada berkumpul, meskipun saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari mereka sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh.
Singkat cerita, setelah selesai menunaikan sholat subuh dan zikir berjamaah, orang-orang mulai beranjak meninggalkan masjid, termasuk Abu Nawas. Ketika sampai di halaman masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat para jamaah penasaran. Lalu salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia." Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas menjawab, "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku." Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mengerubungi Abu Nawas. Karena penasaran, salah satu dari mereka berkata, "Sini, coba aku lihat." Namun Abu Nawas mencegahnya. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" Para jamaah pun serempak bertanya karena sama-sama semakin penasaran. Dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadarinya di topi ini," jawab Abu Nawas beralasan. "Sini, coba aku yang lihat," pinta salah satu jamaah. Dan Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya. Orang tersebut segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya dan berkata, "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," ucap orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, ia terbelalak lantaran tidak melihat apa-apa. Namun lagi-lagi karena gengsi bila dikatakan orang tidak soleh dan beriman, ia pun terpaksa berbohong. "Iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita." Satu persatu dari mereka mencobanya dan jawabannya pun sama, karena gengsi takut dibilang bukan orang soleh dan beriman. Hingga tibalah giliran terakhir seorang jamaah yang dikenal pendiam. Ia pun lalu mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi ia tak melihat apa-apa. Justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Tanpa basa-basi, orang itu langsung melemparkan topinya ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hei kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangannya, kalian tak perlu takut dan malu kepada orang lain disebut sebagai orang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Dan lagian, mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasehati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan malu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika di kampung Abu Nawas tinggal ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi. Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagat raya. Dan yang disampaikannya itu berdasarkan fakta sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari. Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini. Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas. Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong. Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi. Mereka lebih memilih mempercayai
teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini. Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima. Ia berpendapat bahwa bumi itu bulat seperti bola. Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget, karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar. Ahli astronomi itu juga mengatakan, andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Hingga pada suatu hari, rumah ahli astronomi ini kemalingan. Beberapa benda berharga miliknya berhasil dikasak pencuri. Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya, ahli astronomi ini berteriak minta tolong. "Tolong, ada pencuri, tolong!" teriaknya. Mendengar teriakan tersebut, si pencuri segera kabur dan berhasil membawa beberapa barang berharga. Di saat yang sama, Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini. "Hei Abu Nawas, tolong saya, rumahku baru saja kemalingan. Tolong bantu saya untuk mengejar pencurinya," pinta si ahli astronomi. "Malingnya lari ke arah mana?" tanya Abu Nawas. "Malingnya lari ke arah barat," jawabnya. Segera saja Abu Nawas berlari mengejarnya, tapi Abu Nawas larinya ke arah timur. Melihat hal itu, ahli astronomi ini merasa jengkel. "Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan larinya ke arah barat, kamu malah larinya ke arah timur," ucapnya dengan nada jengkel. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Anda kan dulu pernah berkata kalau bumi ini bundar. Andaikan manusia berjalan ke arah barat terus, maka suatu saat akan tiba di tempat yang sama. Makanya aku berlari ke arah timur untuk mencegatnya," ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi beberapa waktu lalu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.